kabarnya? Kakak tanya sekali lagi, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik di rumah luar biasa ya, sama seperti kakak di sini. Kita hari ini masih ibadah online ya, tanggal 19 April tahun 2020. Untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Sekarang mari kita angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, gitu dong semangatnya anak-anak Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian lagi yang akan dipandu oleh Katalita. Tapi kita panggil sama-sama yuk Katalitanya. 1, 2, 3. Katalita, Katalita. Cing. Oke, sekarang kita mau bernyanyi nih. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita siapkan tangannya. Seperti ini dulu. Kita mau tepuk Yesus. Oke? Coba tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. waktunya kita mau berdoa. Nah, mana coba sikap berdoanya yang baik? Oke.
Pertama kita mau lipat tangannya, lalu kita tutup matanya. Yang ketiga kita tunduk kepalanya. Sudah? Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami agar menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, walaupun sekarang kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami semua dimanapun kami berada. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita persembahan, kita puji nama Tuhan lagi dengan judul Yesus Pokok. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya semuanya. Ajak mama atau papahnya biar lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. itu sudah berdoa tuh, habis itu kita sudah nyanyi. Terus apa yang kurang coba? Apa ya? Oh, kita belum persembahan nih. Sekarang kita persembahannya mau dipimpin oleh Kak Cia. Nah, Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa menyiapkan amplop seperti biasa. Nah, lalu di depannya adik-adik bisa tulis hari dan tanggal pada minggu ini, yaitu Minggu tanggal 19 April 2020. Nah, selagi adik-adik mempersiapkan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Sekarang, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Dan sekarang kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan syukur kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita dikumpulkan, kita angkat satu pujian, yaitu persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Oke, makasih Kak Monik, Kak Cia, dan Kak Talita yang sudah memandu kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 19 April 2020. Sekarang tiba waktunya untuk pengumuman. Seperti biasa, Kak Esther akan menyampaikan pesan sehat. Yang pertama adalah jaga jarak. Jangan keluar atau bermain kemana-mana dulu. Stay at home, di rumah saja ya. Lalu yang kedua adalah sering-sering untuk mencuci tangan. 6 langkah ya, seperti yang adik-adik sudah lihat di berbagai media tentang cuci tangan. Lalu yang ketiga yaitu jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi.
Jangan sering jajan. Dulu suka jajan ya, sekarang jangan sering jajan. Ya, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan adik-adik ya. Minum vitamin jangan lupa. Ya, tidur yang cukup. Jangan main game terus ya. Oke. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa ya untuk ikut ibadah sekolah minggu dari jarak jauh tiap minggu. Jangan sampai adik-adik lupa dengan ibadah. Iya, biar Tuhan Yesus senang. Jadi adik-adik dalam kondisi apapun kita selalu ingat dan kita selalu memuji nama Tuhan. Benar itu. Adik-adik jangan lupa juga ya, adik-adik terus dukung doa dari rumah masing-masing. Jangan lupa kita mendoakan supaya wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita semua, anak-anak Tuhan dan semua orang dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa kembali normal. Adik-adik bisa bersekolah, bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Dan mama papa juga bisa ke kantor seperti biasa, keadaan normal. Ya, semua aktivitas boleh berjalan kembali normal. Dukung doa ya adik-adik ya. Kita semuanya jangan lupa dukung doa. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas seperti biasa. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Dadah! Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat terus ya. Nah teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Bless the Lord Oh My Soul. Semua tahu kan lagunya? Karena itu, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Dan semangat! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore.
adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka sama-sama. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 16, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu dan sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yudi. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semuanya sehat. Hari ini firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama-sama terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11, dalam sebuah perikop bahagia orang saleh. Firman Tuhan pada hari ini mengambil sebuah tema, fokus kepada Allah yang besar. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 7 tahun. Keluarga ini memiliki sebuah kegemaran, mereka menyantap ikan bandeng goreng. Seperti yang kita tahu, ikan bandeng merupakan ikan yang lezat. Tapi ada satu hal di mana dia memiliki duri-duri atau tulang-tulang yang halus yang sangat berbahaya bagi anak kecil. Setelah sang ibu memisahkan daging dari tulang-tulang itu, barulah ia memberikan kepada sang anak. Tetapi pada suatu ketika, sang ibu tidak memisahkan daging dari tulang ikan itu, tetapi langsung memberikan ikan goreng itu kepada anaknya, dengan tujuan agar anak tersebut mau belajar. Setelah sekian lama anak kecil itu berusaha memisahkan tulang-tulang dari daging ikan itu, ia akhirnya putus asa juga. Tidak bisa ibu, aku tidak bisa makan, kebanyakan tulangnya, ujar sang anak. Tapi sang ibu dengan tenang berkata, nak, coba
Kamu lihat, banyak mana? Daging atau tulangnya? Oh, tentu banyak dagingnya, Bu, timpal sang anak. Nah, kamu tahu, kalau banyak dagingnya, mengapa kamu tidak bisa memakannya? Itu karena kamu terlalu berfokus pada tulangnya, bukan kepada dagingnya. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita pun sama seperti anak dalam cerita nas kita pada hari ini. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita hanya fokus dengan besarnya masalah sehingga kita senantiasa pesimis dan menyerah menjalani kehidupan ini. Mari pada hari ini kita belajar dari Mazmur emas, atau dikatakan dalam nas kita ini adalah Miktam, milik Daud. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Pada ayat yang ke-8. Daud punya sebuah tip yang jitu ketika menghadapi masalah dan cobaan dalam dunia ini, di mana dia selalu berfokus memandang kepada Tuhan yang maha besar, yang sanggup memberikan kepada dia kemenangan atas setiap masalah dan tantangan yang ia harus hadapi. Dan benar, Daud akhirnya terus mengalami kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupannya. Masalah dan tantangan pasti akan ada selama kita masih hidup di dunia ini. Namun kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah yang ada dalam hidup kita. Hari ini, jika kita ingin mengalami kemenangan dalam pergumulan kehidupan yang kita jalani, jangan pernah fokus kepada masalah. Tapi mari arahkan pandangan kita hanya kepada kebaikan dan kasih yang Tuhan berikan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, yang pertama, apakah kita atau kalian pernah mengalami masalah dan membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan masalah kita? Kalau iya, kemana kita mencari pertolongan pada saat itu? Yang kedua, mengapa kita perlu fokus dan percaya kepada Tuhan saat kita mengalami masalah dan tantangan hidup? Dua pertanyaan itu silahkan dijawab dan kirim ke WA tempat Kak Windy. Kami akan menunggu jawaban saudara-saudara. Salam sehat, tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan, tetap diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Nah, adik-adik, itu adalah khotbah dari Pak Pendeta Yudi. Dan seperti minggu-minggu biasanya, ada tugas yang wajib kalian kerjakan. Sekarang, siapkan buku dan alat tulisnya, catat dan dengar soalnya baik-baik. Ada 2 soal. Soal yang pertama, apakah kamu pernah mengalami masalah dan membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan masalah kamu? Dan kemana kamu mencari pertolongan pada saat itu? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, mengapa kita perlu fokus dan percaya kepada Tuhan saat mengalami masalah dan tantangan hidup? Baik adik-adik, itu adalah tugas kalian untuk minggu ini. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian kirim jawaban kalian ke WA-nya Kak Windy. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengumpulkan tugasnya minggu lalu. Dan berikut adalah daftar nilai tugas kalian. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Untuk penutup, Kak Debbie serahkan kepada Naya.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Segalanya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, yeah, yeah, yeah. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kami juga berdoa semoga virus corona ini dapat segera berakhir, sehingga kami dapat berkumpul seperti biasanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tiada yang mustahil.